kita sudah ber-35. Miss minta Gavi yang pimpin doa boleh untuk pembukaan? Oke, Miss. Oke, silakan Gavi. Teman-teman, mari kita berdoa. Itu sekarang kita akan menjalankan sesi skill course bersama Miss Wira. Tolong juga berkati agar semua orang yang mengikuti sesi skill course ini dapat mempelajari sesuatu yang baru pada kelemahan mereka. Dan nanti sama berdoa. Amin. Amin. Thank you Gavi. Well, sekali lagi selamat pagi dan selamat datang di social skill ya. Kalian memilih Let's Be Friends. Oke, Miss akan share screen. Bentar dulu ya. Ini agak-agak yang tidak terkendala, boleh silakan open cam dan pasang background. Mana dia? Oke, ini dia. Saya akan kasih full. Apakah sudah terlihat? Oke, thank you responnya. Oke, social skill seperti tadi ya, udah lihat juga di background Miss Wida. Kita akan belajar bagaimana menjalin pertemanan relasi, terutama di masa pandemi seperti ini ya. Thank you untuk responnya di bell assignment tadi. Miss Wida tanya kendala terbesarmu apa sih? Dan sebagian besar dari kalian sudah menjawabnya cukup baik. Terima kasih. Nah, sekarang untuk memulai, kita akan bermain kuis singkat. Siapkan pulpen, pensil, boleh kertas coret-coretan. Ini nggak akan lama, cuma 5 pertanyaan untuk menulis jawabannya saja, atau bisa juga di HP. Yuk, siapkan dulu semuanya. Boleh disiapkan. Miss Wida tunggu beberapa saat supaya kalian menyiapkannya. Kita akan ini ya. Ini kuisnya bukan sesuatu yang mutlak hasilnya. Ini untuk have fun aja. Tipe teman sekelas macam apa sih kamu saat online kelas ya? Yuk, udah semuanya? Udah ready? Kalau udah ready, kasih reaction dong biar Miss Wida mulai. Oke, sip. Kita mulai ya. Ini cuma 5 soal. Kalian langsung tulis aja pilihannya A, B, atau C. Oke, udah ready ya? Ini dia soal yang pertama. Saat online kelas, biasanya kamu tipe yang kameranya selalu nyala atau tidak? Langsung pilih A, B, atau C. Nggak susah ya. Oke, Miss Wida akan pindah ke pertanyaan nomor 2. Yang baru gabung, silakan siapkan pensil atau pulpen atau apa saja untuk bisa menulis jawabannya ya. A, B, atau C, bisa juga di HP atau dimanapun. Oke, Miss Wida akan pindah ke soal nomor 2. Kamu paling semangat jika kelas online-nya tuh mulainya kapan? Lihat pilihannya situ A, B, atau C. Nah, yang mana nih? Pikir-pikir, kamu yang mana kira-kira? Yang A, yang B, atau yang C? Oke, udah ya. Kalau udah, sudah akan pindah yang ketiga, pertanyaan ketiga. Saat kelas tiba-tiba sepi, jadi lagi online kelas nih ceritanya ya, lagi sinkronus, apa yang biasanya kamu lakukan? Ayo, apa? Ada 3 pilihan juga, silakan pilih A, B, atau C. Sudah? Miss Wida akan lanjut ke soal nomor 4. Udah ya, nomor 3, kita nomor 4. Ini kok nggak mau. Nah, ini. Seperti apa persiapanmu menjelang kelas online? Ceritanya baru mulai, ini pagi hari. Kamu bangun, gimana persiapan kamu? Apa yang kamu lakukan nih? Ayo, kamu yang mana? Yang A, B, C. Kalau yang A itu yang paling komplit ya, paling siap. Yang B enggak, karena dia nggak mandi, cuma cuci muka. Yang C
Malah cuma ganti baju karena telat bangun mungkin atau apapun. Dan pertanyaan terakhir atau yang kelima. Nah, kamu tipe orang yang kalau ngumpulin tugas itu gimana? Tepat waktu, harus diskusi dulu, atau menjelang due date? Kalau istilahnya itu SKS, sistem kebut semalam. Jadi nanti udah mau deket-deket baru ngerjain. Nah, kamu yang mana? A, B, atau C? Oke, Miss Wida akan stop sebelum membahas jawabannya. Sekarang Miss Wida mau tanya, silahkan tuliskan di meeting chat, kamu paling banyak jawabannya apa? A, B, atau C? Kalau dua-dua, ada misalnya dua opsi A dan B, Miss, ya nggak apa-apa. Dua-dua. Kalau misalnya ya, ayo. Itu kan 5 soal ya. Paling banyak dominan jawabannya apa? A, B, atau C? Yuk silakan tulis di meeting chat langsung aja. A dan B. A, apalagi? B. B, B, B. Lagi? A dan B. Ya, tadi juga ada ya. B, A, B. Oh, ada yang C juga. A, B, 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 B. Oke, dominan B ya. A dan B, A. A dan B, A, B, ada A dan C. Oke, ini kontras ya, tapi nggak apa-apa. A dan B. Oke, thank you. Sekarang kita akan lihat bersama. B, A. Emang dominan B ya, Miss Wida simpulkan B dan C. Ya, ini deket-deket nih. Kalau A dan C tadi agak-agak itu ya, agak kontras kayaknya. Kalau B dan C deket. Ini BAB, ini apa ya artinya Christian? Oke, ini tadi ya, yang terakhir. Sekarang kita akan bahas. Nah, ini dia buat yang memilih jawabannya A. Kalau kamu A, berarti kamu anak yang antusias. Artinya apa? Kamu bersemangat kalau mau online, karena ini dilihat dari kebiasaan-kebiasaan tadi ya. Kamu udah ready, bangun tidur, kamu juga on cam, dan kamu tepat waktu kalau ngerjain tugas. Ini tipe yang A. Oke, antusias. Nah, kalau yang B gimana? Yang B, kamu lumayan santai lah. Meskipun online class nggak bisa dijadikan alasan ya untuk tidak jalin komunikasi. Jadi kamu masih sering ini, tipe anaknya yang masih kalau ada kesempatan, curi-curi kesempatan chatting entah lewat HP atau bahkan di laptop juga, dan tanya kabar. Jadi kamu masih bisa berbasa-basi, ngobrol singkat dan ringan dengan temanmu, tipe yang super. Nah, kalau C tadi kayaknya cuma beberapa ya. Santai, santuy ya kalau bahasa sekarang ini artinya apa? Yang jarang nyalain kamera atau bahkan mikrofon, atau biasanya juga sering ngantuk karena jam tidur kamu yang berubah semenjak HBL. Nah, ini ya. Oke, ini kuis singkat kita pagi ini untuk membuka pembahasan kita mengenai let's be friends ya. Jadi sekali lagi ini untuk have fun, bukan itu ya. Jawabannya mutlak seperti ini. It's okay, Owen. Nah, sekarang yang perlu kalian ketahui ya, ini pasti ayat di kejadian pasal 2 ayat 18 ini sesuatu yang familiar. Ketika Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, anak-anak, ini bukan masalah pasangan ya. Tidak sempit di situ, tetapi ini lebih luas artinya. Artinya apa? Bahwa sejak awal saya, Miss Wida, kamu, kita semua diciptakan sebagai makhluk sosial. Gak ada tuh kamu diciptakan tujuannya untuk sendiri, enggak. Tapi ini saya tidak butuh teman, saya bisa jadi sendiri, saya mandiri. Tetap kamu hidup butuh orang lain ya. Kamu mau makan, kamu butuh warung, toko yang dikelola orang lain.
Kamu udah gede, kamu punya usaha, kamu butuh pembeli untuk menghidupi usahamu. Selalu kita butuh orang lain. Karena memang sejak awal Tuhan memang ciptain kita sebagai makhluk sosial. Jadi nggak ada tuh bilangnya, ih tidak kayaknya Miss. Nah ini jadi pikiran mindset kalian kalau ada yang mikir gitu ini harus lebih open minded ya, harus lebih terbuka. Jadi harus paham ini dulu, ini dasarnya. Oke? Nah, sekarang coba tuliskan di meeting chat. Menurut kamu, kenapa sih pertemanan itu penting? Kenapa sih perlu berelasi, terutama di pandemi seperti ini? Yuk, Miss Wida tunggu di meeting chat. Apapun ya, ketika Miss Wida tanya gini, Miss Wida senang dengan respon kalian. Jangan pernah takut salah. Enggak, kita belajar sama-sama. Yuk, silakan. Kenapa sih saya harus berteman? Kenapa saya perlu punya relasi dengan orang lain? Terutama di masa seperti ini. Ayo silakan, ada pendapat? Yuk, siapapun yang berpendapat silakan. Supaya tidak kesepian, thank you Nadia. Ada lagi? Apa lagi? Bisa saling bantu? Ya, boleh. Apa lagi nak? Silakan, Miss Ida masih tunggu. Moral support, ya butuh support system ya. Dengan orang di sekeliling kamu. Agar banyak yang bisa bantu. Punya teman itu seperti punya saudara dan keluarga. Bisa ngandelin satu sama lain. Tidak merasa sendiri, bisa sosialisasi dengan baik. Bisa membantu saat ada masalah ya, dan bisa ada yang nasihati, selalu bantu, saling bantu, dapat penghibur, suka dan duka. Biar kita bisa melakukan sesuatu nggak sendiri ya, nggak harus selalu sendiri, bisa sama-sama menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Untuk bertumbuh ya, oke, saling bantu, kita butuh sesama, saling bantu dan cerita-cerita. Bisa saling bantu, teman cerita. Oke, thank you semua responnya. Miss sudah lanjutkan ya. Betul, supaya ada teman cerita, saling bantu, semua yang kalian katakan itu betul. Tapi Miss juga akan angkat beberapa poin saja. Yang pertama, nah, masa pandemi gini kalian ngerasa stres nggak sih? Orang gede aja banyak yang stres ya. Miss yakin anak seusia kalian, remaja kalian juga iya. Kenapa? Karena udah jarang ketemu langsung ya. Itu kan beda sama ketemu virtual gini. Nah, kenapa kita perlu? Supaya ini loh, mengurangi stres. Karena kita cuman lingkupnya di rumah saja. Kalau toh kita keluar, pasti kita keluar sama papi, sama mami. Itu pun cuman misalnya belanja bulanan ya, kalau anak-anak yang sudah ajak ngobrol, keluar jenis tapi cuman belanja bulanan, terus habis itu makan, habis itu pulang. Nggak ada kalian misalnya janjian sama si A, si B untuk gini, nggak, sebagian besar tidak diizinkan orang tua. Jadi, kenapa perlu punya teman, punya relasi, terutama di masa seperti ini, mengurangi stres. Stres untuk kesehatan mental ya, itu perlu. Kalau kelas 7 kemarin di kelas PI lagi bahas itu ya, tentang kesehatan mental. Jadi ini poin yang pertama. Yang kedua, tadi ada ya salah satu dari kalian mention mencegah perasaan kesepian. Papi mami pastinya nggak berhenti kerja dong, tetap sibuk dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya. Cece, Koko, adik kamu, mereka punya hidup mereka sendiri, artinya dengan tugas-tugasnya, teman-teman mereka. Ada kalanya pasti masanya kamu sendiri. Nah ini kenapa perlu jalin relasi, supaya ini kamu nggak merasa kesepian. Kamu pun punya hidup, kamu punya kehidupan untuk berelasi, meskipun secara virtual, tapi kamu nggak sendiri aja. Makanya penting untuk menjalin relasi, ya. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, nah ini tadi ya, saling membantu, saling bantu dalam hal apapun sih, tapi di sini sudah kasih contohnya misalnya kerja PR. Cukup banyak siswa yang masih sungkan, segan tanya sama guru. Kenapa? Karena mungkin belum kenal ya, maksudnya taunya cuma secara virtual, jadi nggak tahu pasti ini sir ini kayak gimana sih, miss ini kayak gimana sih orangnya. Nah, dengan kamu punya teman, ini nih, kamu kalau sungkan ke guru, kamu bisa tanya temanmu loh. Itu tadi ya,
Poinnya bisa saling bantu. Jadi enak ada teman untuk berdiskusi. Itu poin yang ketiga. Yang berikutnya, yang keempat, ketika kamu harus belajar online, harus sinkronus, rasa menyenangkan, lebih menyenangkan. Misalnya, aduh, tambah susah ini kayaknya pelajaran IPA karena sudah digabung sama fisika. Ketika kamu punya teman di kelas, kamu punya relasi dengan salah satu teman atau beberapa teman, kamu nggak akan merasa berjuang sendiri. Kamu nggak akan merasa saya yang susah sendiri di pelajaran itu. Kamu bisa berbagi. Jadi ketika misalnya teman kamu, sahabat kamu juga merasa kesulitan, ya ayo saling ngingetin. Ayo nih, nggak apa-apa susah, kita ikut saja. Ayo nih. Nah, jadi kan lebih enak ya dibanding coba kalau kamu sendiri. Siapa saya mau cerita? Sama siapa saya mau bilang saya susah? Nah, beda ya kalau sendiri sama ketika kamu punya partner itu. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa memiliki. Ini ketika kamu cuman sendiri satu dengan kamu punya orang di sekitarmu itu tadi ya, ada support system, kamu akan pasti terbangun otomatis rasa memiliki. Oke, saya punya teman untuk saya berbagi, saya punya teman untuk bisa saya andalkan. Tadi ada juga yang mention bisa itu ya, berbagi dalam suka dan duka. Cerita ya, termasuk kesulitan dalam pelajaran A, B, C itu duka. Suatu kesulitan atau suka, saya bisa gini kalau materi ini, saya senang. Kita pun perlu membagikan sukacita itu ya. Coba kalau kamu sendiri, semua disimpan di sini, disimpan di hati. Kalau seperti itu, nanti ada pemicunya sedikit saja, hal yang sangat sensitif, kamu bisa meledak, kamu overload, kamu bisa marah-marah gak karuan, kamu bisa emosian, itu bisa terjadi. Karena apa? Kamu terbiasa untuk memendam, tidak pernah belajar untuk berbagi. Jadi penting ya untuk punya teman, untuk menjalin relasi. Jadi dua konsep dasar tadi yang Alkitabiah, ingat selalu, Tuhan gak pernah ciptain kamu untuk sendiri. Dan yang kedua, ini nih, pentingnya ini sekarang. Even Miss Wida orang dewasa pun, kalau Miss Wida tidak berelasi, kayak sekarang ya, kami guru-guru lagi WFH, WFO-nya cuma 25% atau yang masuk 25% sampai minggu ini. Beda loh, nggak ketemu teman sama ketika ketemu bisa berelasi. Nah ini ya, oke, kita lanjut. Nah ini dia, gimana sih caranya membangun pertemanan di masa pandemi. Miss Wida tahu ada anak-anak yang ikut di social skill ini sebetulnya anak yang punya kemampuan social skill yang sudah baik ya, sudah cukup oke. Jadi pastinya ini harusnya udah cukup paham ini caranya gimana, seperti apa. Yang pertama, yang terpenting yang nggak boleh kamu lupakan, minta sama Tuhan. Kamu punya kerinduan itu, kamu bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong saya, berikan hikmat, Tuhan mampukan, Tuhan kasih keberanian. Kalau tadi di awal ya, bel assignment-nya, apa sih kendala terbesar kamu? Kebanyakan kalian jawabnya malu, takut, gak ada topik pembicaraan dan sebagainya. Berdoa, itu kunci nomor 1. Tentunya ada hal yang harus kita lakukan. Nah, ini dia. Miss Wida sangat paham. Miss Wida itu tipe orang yang introvert ya. Miss Wida ada perasaan takut di-ignore ketika harus menyapa, ajak ngomong. Malu iya kalau orang-orang tipe introvert ya. Jadi Miss Wida paham betul. Tetapi yang Miss Wida selalu tanamkan di pikiran Miss Wida adalah saya akan melakukan bagian saya dengan maksimal. Selebihnya Tuhan yang bekerja. Jadi gini loh, ketika kamu, misalnya Tuhan udah kasih beban nih, chat kok si A, ya udah chat menyapa dulu. Tapi Miss saya nggak tahu apa saya mau mulai topiknya, tadi ada ya kayak gitu, nggak tahu pembicaraan dari apa. Mulai dari topik yang ringan seperti apa Miss? Misalnya saat itu kamu habis pelajaran Inggris.
terus bahas tentang misalnya apalah topik tertentu, kamu tanya, weh, kau mengerti tadi itu Inggris yang Miss Abby sampaikan, yang Miss Angel sampaikan, kita disuruh bagaimana, weh, bisa tolong kau jelaskan, misalnya topik seperti itu. Atau IPA-nya tadi Miss Ella itu kita disuruh apa lagi, bisa tolong kau jelaskan. Jadi topik ringan. Atau misalnya kamu tahu dia pecinta grup band Korea, misalnya Blackpink, misalnya, weh, ada nih kau dapat foto terbarunya mereka yang sekarang, misalnya gitu. Jadi topik-topik ringan. Miss, kalau misalnya mereka tidak balas atau cuma jawab satu kata, misalnya cuma, iya saya mengerti kita di pelajaran Miss Evelyn, atau iya saya punya foto terbarunya Blackpink, kamu coba lagi, bisa tolong kau jelaskan, atau bisa tolong kau kirimkan itu fotonya. Kalau mereka kirimkan terus percakapannya nggak berlanjut stop sampai di situ, ya udah, nggak apa-apa, it's okay. Nggak usah terus memaksa diri kemudian menjadi kecewa. Kamu harus bangga ya dengan diri kamu, karena itu sesuatu yang Miss tahu sulit kamu lakukan. Miss pernah berada di posisi itu. Jadi kalau misalnya tidak berlanjut, dianya menjawab cuma 1-2 kata, seolah-olah tidak mau chat sama kita, ya udah, it's okay, stop. Next time kamu coba cari teman lagi, cowok, cewek, it's okay, lawan jenis. Kamu mulai dengan topik yang ringan, ya. Jadi berani approach lebih dulu. Jangan selalu menanti, kenapa saya tidak pernah di-chat sama si ini, Di? Kenapa saya tidak pernah di-chat sama si ini? Nah, itu pikiran yang salah ya. Nggak apa-apa. Kamu yang mulai duluan, kita yang mulai duluan ya. Nah, kalau sudah kita misalnya chat meskipun cuman sesekali, terus topiknya juga masih ringan, belajar untuk membuka diri. Artinya apa? Yaitu tadi, kamu berani untuk sharing lebih dahulu. Misalnya kamu ngungkapin pikiran, aduh, saya tidak mengerti ini kalau Serdoni ngomong terlalu cepat, kalau dia menjelaskan. Itu loh, sharing, mengungkapkan pikiran, perasaan kamu. Jadi belajar terbuka. Nah, biasanya ya, manusia cenderung untuk merespon kembali, membalasnya juga tanda kutip ya. Jadi kalau udah kayak begitu, biasanya lawan bicara kita akan ngomong, iya weh, saya juga rasa begitu, cepat sekali deh itu Serdoni kalau bicara. Atau, oh kalau saya tidak, Ji, kok tidak mengerti kah? Nah, biasanya akan seperti itu. Jadi ayo, Miss Wida mengencourage kalian untuk tidak malu, yaitu ya poin 2 tadi, berani approach dulu, berani sharing. Jadi jangan takut belajar untuk terbuka. Kalau kalian bilang, ih Miss tapi kayaknya aneh baru itu sama dia, buat kita orang introvert memang aneh ya nak ya, kalau kita nggak biasa sharing sama si A, B, tapi itu perlu loh. Miss Wida sampai dewasa, sampai besar seperti ini pun, ketika berada di lingkungan yang baru, belajar mendobrak diri Miss supaya bisa melakukan hal itu. Karena itu penting. Gak bisa selamanya kita mau stuck, diam, dan menunggu orang lain yang aktif. Ya. Nah, kayaknya hampir sebagian besar kelas punya grup chat ya. Miss Wida nggak tahu deh, ada yang nggak punya kah? Miss nggak tahu, tapi kayaknya hampir sebagian besar punya. Nah, coba jangan cuma silent reader. Artinya apa? Misalnya ada yang kasih info, balaslah. Mulai belajar dengan oke, atau thank you infonya. Jadi jangan cuma menjadi silent reader, nggak pernah komen. Kalau ada yang ulang tahun ya diucapin. Ya, jadi mulai dari situ. Jadi belajar untuk ya itu, jangan menjadi silent reader. Nah, yang kelima, berteman di medsos. Artinya gini, ketika kamu sudah mulai menjalin obrolan atau sekali coba ngobrol sama dia terus tanya medsosnya, itu bisa loh, nggak apa-apa, it's okay, itu termasuk obrolan ringan juga. Weh, ada akun IG-mu apa? Saya mau add kok, saya mau follow kok, misalnya. Jadi dengan berteman di medsos, kamu ikut lihat postnya dia, bisa di like, bisa mulai komen, nah bisa dari situ ya.
Kalau Miss saya orangnya tidak aktif di medsos. Miss Wida juga begitu sih. Miss Wida tidak terlalu aktif, apalagi Miss Wida sudah berkeluarga ya. Tapi tetap penting nak. Miss Wida tetap follow, ngikutin rekan-rekan guru, like meskipun bukanya ya nggak sering-sering amat. Kalau bisa komen, Miss Wida komen. Jadi Miss Wida pun berusaha, nggak apa-apa. Kita harus keluar dari comfort zone kita ya, harus coba. Dan yang terakhir, yang keenam, nah ini nih, ini terakhir tapi poin penting juga, jangan buat orang lain kapok menghubungi kita. Artinya apa? Gini loh, misalnya ada teman-teman, oke sih kamu misalnya kurang srek sama dia ya, karena kalau di layar kelihatannya dia kok terlalu banyak tanya, ribut, misalnya kayak gitu, misalnya. Terus dia tiba-tiba chat kamu, ajak ngobrol. Nah, jangan ya, jangan kamu buat orang lain itu kapok. Artinya gini, kalau dia tanya, weh sudah mau kok tugas matematika, and then kamu cuma jawab sudah, ya udah. itu buat orang lain kapok. Jadi please respon balik, sudah nih kau ya bagaimana, tanyakan kembali. Jadi ada kalanya mungkin tanpa sadar ya nak ya, Miss Wida enggak bilang juga kamu sengaja seperti itu, enggak, tapi mungkin karena kita sudah merasa nggak kenal atau sudah membatasi diri, saya tidak mau deh sama si ini, kayaknya dia anaknya kurang sopan. Jadi ketika kita di chat, kita tanpa sadar pikiran itu akhirnya merepresentasikan cara chat kita yang 1-2 kata. Nah, kalau udah kayak gitu ya udah, teman-teman kamu jangan salahkan mereka kalau mereka akhirnya malas hubungin kamu lagi. Itu harus diingat ya. Penting juga yang keenam itu. Nah, itu 6 hal ini. Nanti setelah sesi ini Miss akan bagikan PDF-nya, jadi kalian bisa baca-baca juga ya. Nah, sekarang kalau sudah ada teman, ini artinya apa? Saya harus seperti apa? Coba deh Miss Wida sebelum bahas ini di meeting chat dulu. Menurut kamu, seorang yang good friend, menjadi teman baik itu teman yang gimana sih? Yuk tuliskan di meeting chat, silakan. Di meeting chat, menurut kamu teman yang baik atau saya menjadi teman yang baik ketika apa? Yuk silakan tuliskan di meeting chat. Miss Wida masih menunggu. Ini belum ada yang nulis. Peduli, care, thank you. Memberikan dampak positif, ya. Ada lagi, selalu ada, mengubah diri kita jadi pribadi lebih baik. Kalau respon dengan energi sama dan kelihatan bilang berusaha, oke. Teman yang membangun, yang saling mendukung satu sama lain, tidak memanfaatkan teman, ya. Menegur, menasehati, saling menopang, selalu ada saat dibutuhkan, ya. Teman yang jujur satu sama lain dan saling bantu, saling bertumbuh, yes. Ketika ada saat dibutuhkan, memberikan dampak yang baik, jadi panutan yang jujur, ya. Membantu dan mendukung dan peduli, ya. Menjadi teman yang positif dan selalu ada. Teman yang membantu, membangun dan setia, oke. Selalu ada, dapat dipercaya, membangun kita jadi orang yang lebih baik lagi, yes. Yang bisa mendukung dan menghibur, teman yang bisa menolong yang kesusahan dan saling mendukung kegiatan yang dilakukan, saling support ya. Oke. Wah, thank you ya. Berarti kalian sudah ada kan ya di pikiran masing-masing, ketika saya punya relasi, ketika saya berteman, saya menjadi teman yang baik itu artinya apa? Miss Wida rangkum di sini. Miss Wida membahasnya dalam 4 poin ya. Yang pertama, caring. Caring artinya apa sih? Caring itu nggak cuma sekedar sudah mau ke PR ini, jangan kau lupa ini nah, di date-nya besok, cuman sekedar mengingatkan. Caring itu lebih.
daripada itu. Misalnya ketika kamu tahu homeroommu mendoakan dia lagi sakit, ya kamu tanya kabarnya, tanya kabar mami papinya. Terus kamu juga menjadi caring, artinya menjadi pendengar yang baik. Gini ya nak ya, ada kalanya ketika teman menghubungi kita, misalnya dia chat, weh mau kak telepon kok, bisa kok, ya bisa. Terus dia cerita panjang lebar, ada kalanya mereka cuma butuh telinga kita, mereka tidak butuh nasihat kita. Jadi ketika itu terjadi, ya kita mendengarkan, tidak perlu nasihat panjang lebar, tidak perlu petuah-petuah, karena sebetulnya mereka butuh seseorang untuk mendengarkan mereka. Itu caring ya. Jadi kebanyakan gitu. Kamu pun harus belajar peka untuk lihat nih, oh ini dia lagi agak-agak marah ini sama si A. Oh dia lagi jengkel sama si Miss C. Jadinya bisa mendengarkannya, kamu mendengarkan. Jangan terus kamu menjadi, bukan berarti nggak boleh nasihati ya, tapi makanya Miss Vida bilang kuncinya kamu harus belajar untuk peka. Jangan kok begitu, tidak bagus itu begitu. Nah, biasanya kayak gini nih, orang yang bercerita sama kita tuh jadi langsung kesel. Deh, dalam hatinya dia, deh orang cuma mau cerita, dia bilang begitu, dia pasti tahu kok, dia tidak boleh begitu. Dia pasti tahu kok, dia harusnya tidak merespon begitu. Tapi dia hanya butuh telinga kita untuk mendengar. Ya, belajar untuk caring. Yang kedua, loyal. Bedakan loyal sama royal ya nak ya. Royal itu yang suka menghambur-hamburkan uang, boros, mentraktir kapanpun, itu royal. Ini Miss Wida ngomongnya loyal atau setia. Setia artinya apa? Ketika dia sudah percaya, mau sharing, mau terbuka, misalnya kayak tadi, saya rasa kayak sulit sekali dengan penjelasannya Serdoni, dia cepat sekali bicara, saya tidak mengerti misalnya. Ya udah, keep di kamu, nggak usah nanti ketika kamu chatting sama si C, sama orang lain, kamu juga bilang, iya si A juga bilang begitu, nah dia bilang cepat sekali itu Serdoni bicara, jadinya bahan gosip. Nah, nggak kayak gitu ya. Loyal, setia artinya yaitu apa yang dipercayakan, apa yang diceritakan, ya tetap terkeep di kamu, tidak harus disebar-sebarkan. Kamu selalu ada, tadi ya udah dimention, ada teman kamu selalu ada kapanpun, saat dibutuhkan kamu setia. Tapi hati-hati, ini Miss Wida mau garis bawahi, selalu ada saat kapanpun. Ini juga jangan serta-merta misalnya jam 2 malam kamu dihubungi and then kamu ready to listen, atau langsung harus merespon saat itu juga, tidak seperti itu juga. Artinya ya ada boundaries juga, ada buat diri kamu juga, kamu tahu batasannya, kamu bisa ngomong, sorry nah tadi malam sudah istirahat, jadi saya baru respon sekarang. Jadi tidak harus kamu yang 100% ini untuk case-case yang seperti itu ya nak ya. Miss Widya tidak bilang bahwa kamu tidak harus merespon setiap saat, tidak. Tapi ini kalau lihat-lihat timingnya, jamnya. Siapa tahu karena saat itu teman kamu lagi banyak pikiran, stres, terus jam 2, jam 3 memang kamu kebangun, tapi saat itu juga kamu butuh tidur, ya kamu tidur aja. Karena kamu butuh tenaga juga untuk bisa jadi support sistemnya dia, ya. Loyal, be loyal. Yang ketiga, to be honest ya, tadi ada harus jujur. Artinya apa? Gini, ada yang karena mau menyenangkan, ada yang karena tidak mau kehilangan teman, akhirnya jadi ikut-ikutan. Misalnya gini, kok suka sama itu BTS? Dia nggak suka sebetulnya, tapi supaya dia nggak kehilangan teman, dia mau loyal, iya saya suka juga. Akhirnya temennya tuh ngomongin soal BTS terus, karena kan dia pikir temennya ini tahu dia juga suka, padahal dia sudah, aduh bosanku dia cerita soal ini terus, saya nggak suka. Nah, kenapa kamu nggak jujur dari awal? It's okay. Miss Wida ingat ya, zaman Miss Wida SMP seumuran kalian, Miss Wida nggak kayak remaja lain yang punya favorit idola sampai Miss Wida pikir, saya aneh kah saya tidak punya idola.
Tapi walaupun begitu, ketika teman Miss Wida ngomong, nanyain ya, Miss Wida akan jawab, tidak, saya tidak suka. Tapi Miss Wida mendengarkan, dia tahu Miss Wida tidak suka, dia tidak terlalu banyak cerita, sesekali saja, tapi itu tetap buat persahabatan kita berjalan kok. Terus kalau misalnya Miss Wida lihat di iklan, kalau zaman Miss Wida dulu itu ada posternya dijual banyak di mana-mana. Mungkin sekarang nggak pakai poster ya, digital. Kalau dulu tuh ada tuh dijual di majalah remaja, terus bonusnya poster. Karena Miss Wida tahu dia suka itu, Miss Wida kasih posternya buat dia karena Miss Wida langganan majalah itu. Nah, dia senang. Jadi belajar untuk jujur, terbuka. Katakan ya kalau memang ya, katakan tidak kalau memang tidak. Oke, itu juga belajar tentang kepercayaan. Dan terakhir, helpful. Tadi ya, kalian banyak mention saling membantu, saling nolong, mempunyai telinga yang setiap saat bisa untuk dipakai mendengarkan. Kemudian untuk PR tugas enaknya bisa diskusi, atau ketika dia curhat misalnya lagi sama mamahnya konflik karena hal sepele sama Cece sama adiknya, saling membantu, saling support. Nah, itu. Oke. Sekarang Miss akan tampilkan sebuah video. Tunggu, ini Miss sudah include sound belum? Kalian perhatikan video ini untuk closing, karena Miss Wida mau tanya pendapat kalian soal video itu. Apa yang kalian dapat dari video itu ya? Oke, ini dia. Oke, ini ya. Ini videonya singkat, cuman kurang lebih 1 menit. Kalau suaranya nggak kedengaran bilang ya, tapi kalau kedengaran ya Miss akan terus lanjutkan ini. Sekali lagi ya, sekali lagi Miss Wida putar, perhatikan, oke? Oke, itu tadi ya. Sekarang Miss Wida mau tanya, tolong tuliskan di meeting chat insight apa atau aha thing yang kamu dapatkan setelah nonton video singkat tadi. Yuk, silakan apapun. Insight, aha thing, atau sesuatu yang kamu sukai, menarik dari video itu. Boleh, silakan apapun.
Yuk. Miss menunggu. Adakah? Tidak boleh saling menjatuhkan, harus saling membangun. Tidak perlu buru-buru mencari teman. Oke, thank you. Pilih teman baik adalah proses yang lama. Ya, terus apa lagi? Silakan. Jangan terlalu cepat berubahannya karena teman. Saling mengerti. Oke, apalagi? Tidak boleh pilih-pilih teman dan harus saling membantu. Apalagi? Harus support teman. Tapi jangan support kalau dia mau curang ya, atau narkoba dan sebagainya. Kalau memberi dampak negatif, ya. Itu harus diingatkan ya, jangan disupport. Ada lagi? Silakan. Lihat video tadi ya nak ya, semua orang pasti butuh teman sekalipun orang yang ekstrovert. Cari teman yang positif. Ada lagi? Saya dapatkan bahwa kita harus saling dukung dan membangun satu sama lain, saling bantu dan punya teman baik adalah proses. Ya. Di awal tadi ya, dia sudah berusaha jalin persahabatan, tapi yang terjadi dia ditolak, tapi dia nggak nyerah. Itu dia, itu yang tadi Miss maksudkan, keluar dari comfort zone kamu. Coba lagi, ayo. Berteman bukan tentang yang apa yang dibicarakan, melainkan apa yang dilakukan. Berteman dengan siapa saja, iya, nggak usah milih-milih. Saya suka teman yang sama-sama suka main basket kayak saya. Kalau dia nggak suka basket, aing nggak mau berteman deh. Lah, nggak bisa begitu ya. Ayo, terbuka. Keluar dari comfort zone kamu. Persahabatan bukan tentang kata-kata, tapi maknanya. Bagaimana kalian memaksimalkan waktu dengan sahabat, dengan teman kalian ya. Oke, terima kasih buat responnya. Nah, sekali lagi, ingat ya nak ya, bahwa kamu diciptakan bukan untuk hidup sendirian. Tanamkan itu. Dari awal Allah menciptakan kita, nggak ada namanya itu manusia bisa hidup seorang diri. Adakah? Kalau ada, mungkin kalian pernah baca atau apa menemukan, sudah belum pernah sih. Kalau ada nanti boleh di-sharing ya. Tapi ingat selalu itu. Dan ada satu quotes yang menarik yang Miss Wida temukan. There's always room in the heart for one more friend. Jadi hati kita itu akan selalu terbuka ya. Tidak ada namanya saya sudah punya 3 teman Miss. Jadi ketika saya dihubungi sama si A atau sama si B, sudah Miss saya enggak balas. Oh nggak bisa gitu. Terbuka. Karena akan ada selalu ruang, ada selalu tempat di hati kita untuk berteman. Untuk kita bisa menjadi teman yang baik juga buat orang lain. Jadi jangan membatasi diri ya nak ya. Jangan membatasi diri bahwa sudah Mimi, saya cuma butuh satu teman. Ada misalnya sama si A, saya suka curhat, saya percaya dia. Terus ketika kamu dihubungi atau diajak main sama si B, sama si C, kamu nggak mau. Itu tidak kurang tepat juga ya, seperti itu. Tidak tepat lah. Kamu masih remaja, perjalanan kamu masih panjang, jadi kamu harus belajar untuk membuka diri. Nah, ini dia tugas buat kalian ya. Nanti PDF-nya Miss Wida akan drop di meeting chat. Tugas buat kalian sepanjang 1 minggu ke depan, tuliskan minimal satu aja yang Miss Wida minta. Hal yang sudah saya lakukan untuk menjalin pertemanan. Tadi ada ya 6 tipsnya itu. Dan menjadi teman yang baik. Jadi kalau kamu udah punya relasi, apa yang udah kamu lakukan? Jadi diceritakan. Misalnya kamu udah di bagian untuk menjalin pertemanan, kamu udah mau approach lebih dulu. Ya tuliskan, saya sudah berani approach lebih dulu. Saya menchat teman saya si B dan menanyakan tentang misalnya tugas kelompok. Seperti itu ceritakan. Dan ketika kamu sudah punya relasi, apa yang sudah kamu lakukan? Satu hal aja, dari caring, loyal, honest, dan yang terakhir itu apa tadi? Miss Wida lupa 4 poin itu mana yang sudah kamu lakukan. Satu hal aja,
kamu tuliskan, ya. Misalnya helpful, helpful ya, helpful, saya sudah menolong dia, menjelaskan mengenai remedial sumatif yang akan dia lakukan, misalnya gitu, ya. Jadi ini tugas kalian. Sekali lagi, Miss Wida cuma minta satu saja. So, let's be friends. Buat kalian, selamat berjuang, selamat bergumul ya nak ya. Kita masih punya 2 menit, tapi sebetulnya sudah nggak ada sih. Adakah yang mau ditanyakan? Ini Miss Wida sambil drop ini ya, dari komputer, materinya. Tuliskan di ini, kalian tuliskan di untuk Priscil, Miss mau ditulis di mana tugasnya? Kalian tuliskan di kertas. Jadi itu yang kalian foto, itu yang kalian laporkan kepada officer kalian ya. Kan harusnya di screenshot pengerjaan tugas atau apa, tapi Miss Wida minta kalian tuliskan di kertas, di buku, kemudian kalian foto. Itu yang dilaporkan ke officer kalian. Nah, sekarang adakah yang mau bertanya? Bolehkah kalian open cam, kemudian kita berfoto bersama? Ayo nak, ini yang berfoto berfoto yang open cam dari tadi ini Gavi aja nih. Yang lainnya boleh, yuk Miss Wida tunggu. Kayaknya udah jelas semua ya. Waktu kita terbatas juga, yuk. Ayo dong, Miss Wida tunggu. Thank you. Yang udah buka, oke, it's okay kalau nggak pakai backgroundnya, nggak apa-apa, kita itu aja, yang ada aja. Silakan yang lainnya, Miss Wida tunggu, ayo, oke, lagi dong, ini kita baru ber-9, ber-10, oh tunggu, oh udah lebih banyak, oke, silakan, Miss Wida hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita akan take a picture. Boleh agak diinikan kameranya, kalian kan lihat di screen-nya, boleh agak diturunkan biar kelihatan wajahnya. Oke, Miss Wida akan ambil foto kita ya. Oke, Karen kamu mana? Kamu nggak kelihatan wajahnya Karen? Oke, ini dia. Yuk, semuanya lihat ke kamera ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, kalau yang lain ada mau ngambil screenshot gambar kita juga bisa ya. Oke, sekali lagi ya. Yuk, nah ini udah lebih banyak. Oke, 1, 2, 3. Iya. Oke, terima kasih buat kalian semua untuk kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya ya nak ya. Semoga menjadi berkat dan bisa dilakukan. Bye semua, Tuhan berkati. Bye, Miss. Bye, Miss. Sama-sama. Ya. Bye, Miss. Thank you. Bye, Miss. Bye. Bye, Thank Miss. you.